Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jadi share screen saya sudah kelihatan kan ya? Sudah, Mas. Oke, jadi pada sore hari ini kita akan tutorial untuk pembuatan arena produksi Multistock. Jadi di sini ada studi kasusnya yaitu PT Action Master yang teman-teman bisa baca juga di guidebook teman-teman. Oke, di sini ada proses, kemudian resource dan entitas dari PT Action Figure tadi. Itu di percetakan, pengecatan, pengeringan, dan packing. Kemudian ini adalah ACD dari studi kasus MTS yaitu PT Action Figure. Oke, teman-teman bisa sambil buat folder dengan nama arena, kemudian underscore nama, kemudian underscore kelompok XX, kelompok kalian. Oke, apabila sudah, teman-teman bisa buka arena. Share screen saya kelihatan kan ya, teman-teman? Terus teman-teman bisa save as dulu di folder yang telah dibuat tadi dengan nama yang sama. Oke, apabila teman-teman terdapat kendala, teman-teman bisa DM aja lewat Zoom kepada asisten yang bertugas. Oke, selanjutnya teman-teman bisa sambil buka guidebook aja buat memudahkan teman-teman. Oke, buat sebelumnya buat menyamakan view dari arena teman-teman, teman-teman bisa ke view, kemudian ke toolbars. Nah, di sini bisa teman-teman samakan saja dengan yang ada di share screen teman-teman. Oke, sudah. Oke, untuk selanjutnya kita bakal mulai buat pembuatan arenanya. Teman-teman bisa buka di guidebook halaman 6. Kita pilih yang basic process. Oke, bentar ya teman-teman. Sekali lagi, teman-teman bisa view, kemudian ke toolbar, dan di sini teman-teman bisa samakan dengan yang ada di saya. Oke, teman-teman bisa pilih di project bar. Di sini ada basic process. Kemudian teman-teman bisa klik and drop module create. Di sini teman-teman bisa klik 2 kali. Kemudian teman-teman bisa samakan dengan modul create di guidebook, yaitu create mode human. Teman-teman bisa copy saja ataupun mengetiknya.
Kemudian entity type-nya kita bikin, yaitu mold human. Kemudian buat expression-nya kita bikin, yaitu constant dengan value-nya 2 dan unitnya horse dan entities per arrival-nya 1, kemudian max arrival-nya 1 dan first question-nya 0. Oke. Kita klik OK, kemudian ke langkah yang ketiga, yaitu di basic process, itu ada model assign. Teman-teman bisa drag and drop model assign, kemudian klik 2 kali, kemudian teman-teman bisa assign di sini, assign mold human datang. Teman-teman bisa add di sini, klik add. Di sini ada entity type, kemudian entity type-nya teman-teman bisa tambahkan mold human datang. Kemudian bisa add lagi, kemudian entity picture. Di sini teman-teman bisa bebas, terserah pilih. Di sini saya pilih picture buat truck, dan teman-teman bisa klik OK aja. Oke, sebentar ya teman. Bisa dicoba dulu biar dia nanti kalau punya ada teman. Oke, di sini di view, kemudian di toolbar sini teman-teman bisa samain langkah awalnya, kemudian teman-teman bisa oke apabila udah sama. Kemudian di sini di basic process teman-teman bisa klik sama drop saja di arena kalian. Kemudian di sini teman-teman bisa samain create mold human, kemudian teman-teman samain value-nya, kemudian type-nya, entities per arrival-nya, next arrival-nya, sama first question-nya. Jadi di sini artinya yaitu value di sini 2 jam sekali untuk kedatangan mold-nya. Jadi setiap 2 jam itu dia bakal ngirim 1 kali entitas mold human. Jadi tugasnya assign di sini ini untuk memberikan tanda apabila mold human ini sudah ada. Oke. Oke, teman-teman bisa lanjut ke langkah 4, yaitu create mold hewan. Di sini teman-teman bisa ke model create lagi, kemudian teman-teman bisa namain create mold hewan, kemudian entity type-nya kita bikin mold hewan. Untuk type-nya ini kita bikin konstan, kemudian 1,5 dan titis per unitnya hours, kemudian titis per arrival-nya 1, kemudian max arrival-nya infinite, kemudian first creation-nya 0. Oke. Kemudian kita bisa pilih model assign. Di sini langkah kelima ada assign mold hewan datang. Ini ada orang nggak ada menu kirinya gimana ini? Bisa add, kemudian entity type, hewan datang, kemudian entity picture-nya sebenarnya bebas, kalian bisa pilih apa aja, tapi saya pilih picture fan di sini. Oke, selanjutnya bisa create lagi buat plastik resin.
entity type-nya plastic resin. Kemudian type-nya constant. Kemudian unitsnya jangan lupa diganti jadi days, dan entities per arrival-nya 8. Kemudian max arrival-nya infinite dan first creation-nya 0. Kemudian teman-teman bisa pilih assign. Sini assign plastic resin datang. Bisa pilih add, kemudian entity type, kemudian pilih plastic resin datang. Kemudian teman-teman bisa pilih add, kemudian entity type-nya, entity picture maaf. Sini teman-teman bisa pilih widget atau apapun. Oke, jangan lupa buat untuk di save terus ya teman-teman. Takutnya arenanya error. Oke, buat Azhar Zanki ini udah terselesaikan apa belum? Oh, oke. Oke, kita bisa lanjut. Jangan lupa buat di save ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bisa gabungin aja dari create sama modul assign-nya. Di sini ada modul connect di atas. Teman-teman bisa pencet 2 kali. Kemudian sambungkan dari create ke assign, dari create ke assign. Teman-teman. Oke. Oke, kita lanjut ke stasiun percetakan. Di sini teman-teman bisa ke advance transfer, kemudian ke station, modul station. Teman-teman bisa drag and drop di sini. Dan bisa klik 2 kali. Di sini teman-teman bisa namain stasiun percetakan. Kemudian stasiun name-nya, stasiun type-nya, station. Kemudian stasiun name-nya, teman-teman bisa namain stasiun percetakan juga. Yang parent activity area sama associated intersection ini teman-teman bisa kosongin aja. Oke. Kemudian teman-teman bisa ke basic proses lagi. Kemudian pilih modul di site di sini. Oke, di sini teman-teman bisa klik 2 kali. Di sini namanya teman-teman bisa tambahin di site kedatangan. Sini teman-teman bisa pakai ny by condition. Sini teman-teman bisa add, yaitu entity type. Nah, di sini teman-teman bisa pilih aja, nggak usah diketik. Sini nanti bisa pilih mold human datang. Klik OK. Kemudian di end of list ini teman-teman bisa klik 2 kali, kemudian entity type dan pilih mold hewan datang. Oke, teman-teman bisa selanjutnya bisa klik model separate sebelah sini. Di sini teman-teman bisa separate cetak human. Kemudian type-nya duplicate original,
kemudian persen cost of duplicate-nya 50, kemudian duplicate-nya sebanyak 9 kali. Kenapa 9 kali? Ini karena kita bakal menduplikat 9 kali dengan satu original, jadi totalnya ada 10 replikasi yang bakal diduplikat. Kemudian teman-teman bisa tambahin separate-nya lagi. Sebelum ke separate sini kita bisa assign dulu aja di langkah 12 ya teman-teman di guidebook. Teman-teman bisa assign cetak human, kemudian pilih add entity type, kemudian bisa tambahin di sini cetak human. Oke. Oke, teman-teman bisa tambahin lagi separate di bawahnya separate cetak human. Di sini kita namain separate cetak hewan. Kemudian duplicate original, persen cost-nya 50. Kemudian di sini kita ganti jadi 9. Oke, kita assign lagi di sini. Sini kita akan assign cetak hewan. Kemudian add entity type. Kemudian di sini cetak hewan. Oke, kita tambahkan lagi modul separate-nya di bawah sini. Sini kita separate plastik resin. Yang duplicate by original, kemudian di sini duplicate-nya kita ganti 9 lagi. Oke, jangan lupa buat di klik save terus teman-teman setelah bukan sesuatu di sini supaya nggak error. Oke, buat Regina bisa di advance transfer, kemudian ada space putih di bawah sini, kemudian ke template panel, kemudian attach. Nah, bisa dicari aja buat advance transfernya. Oke. Karena dia ada else, berarti selain dari mode human dan mode hewan data, dia akan keluar dari else. Itu bisa di sini bisa kelihatan perubahannya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke langkah 16. Di sini ada modul decide, kita tambahkan di basic process. Resin. Kita tetap aja two way by chance, kemudian persen off nya itu 50%, dan oke saja. Kemudian teman-teman bisa sini assign resin human di add, kemudian entity type, dan sini resin human. Oke. Kemudian di
teman-teman bisa tambahkan assign lagi di bawahnya, yaitu assign resin hewan, dan add entity type, kita tulis resin hewan. Oke, selanjutnya kita ke langkah 19, kita ke advanced process. Di sini ada model match. Kalian bisa drag and drop di sini. Kemudian match, kita namakan match mold hewan resin. Kemudian di sininya number of match-nya 2, kemudian type-nya any entities. Oke, kemudian teman-teman bisa tambahkan lagi module batch di sebelahnya. Ke basic process, kemudian ke module batch, dan bisa namakan batch mold human resin. Kemudian type-nya permanen, kemudian batch size-nya 2, kemudian save creation-nya less, kemudian rule-nya any entity, dan buat representative entity type-nya teman-teman bisa kosongin. Bisa klik OK. Oke, buat selanjutnya teman-teman bisa tambahkan assign di sini. Sini teman-teman bisa tambahkan assign mold human siap cetak. Tambah add lagi di sini. Entity type. Tambahkan mold human siap cetak. Kemudian teman-teman bisa add lagi di sini. Kemudian atribut, kita namakan atributnya action figure. Dengan new value-nya 0 dulu. Oke. Dan teman-teman bisa add entity picture-nya. Bisa pilih drag atau bebas kalian buat entity picture-nya. Klik OK. Oke, kalau teman-teman ketinggalan bisa lihat di guidebook aja. Sekarang kita bakal masuk ke langkah 22, yaitu ke advanced process. Di sini kita pilih module match. Kita bakal mematch entitas dari mold dengan resin, mold hewan dengan resin. Di sini teman-teman bisa namakan mold match mold hewan resin dengan number to match-nya 2, type-nya any entities. Mohon maaf yang tadi match mold human resin. Kemudian di sini kita match mold hewan resin.
Kemudian balik ke basic proses. Di sini teman-teman bisa tambahkan batch lagi di sini. Kemudian batch mold hewan resin. Kemudian type-nya permanen dan batch size-nya 2, kemudian save creation-nya glass. Kemudian rule-nya ini entity. Di sini ada save di sini ada type-nya permanen karena kita bakal membatch mold hewan dengan resinnya itu bakal permanen, jadi nggak temporary. Oke. Selanjutnya teman-teman bisa add model assign di sini. Bisa assign mold hewan siap cetak. Ya, bisa add entity type. Sini Anda bisa namain mold hewan siap cetak. Sini teman-teman bisa tambahin atribut, kemudian namanya action figure, kemudian value-nya 1. Kemudian entity type, entity picture-nya teman-teman bisa bebas pilih apa saja. Oke, masuk ke langkah 25. Kita ke kita bisa sambungkan dulu modul-modul yang ada sini. Stasiun percetakan ke design. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada entity type mold human datang. Kita akan apabila paling atas maka teman-teman bisa pilih segitiga yang di paling atas. Ini ada ke cetak human di sini. Kemudian apabila bawahnya entity type mold hewan datang, yang kedua dari atas, teman-teman bisa pilih segitiga kedua dari atas. Jadi kan ada 3 yang masuk, yaitu mold human, mold hewan, sama plastic resin. Nah, satu lagi ini masuk ke else. Teman-teman bisa masukin saja ke spread plastic resin. Dan teman-teman bisa hubungkan modul separate ke assign. Kemudian di decide plastic resin di sini kita true-nya ini akan ke assign resin human, kemudian yang false-nya ini akan ke resin hewan. Oke, assign cetak human ini teman-teman bisa sambungkan ke match mold hewan resin, human resin ini sini yang paling atas. Kemudian yang match ini kita sambungkan dengan assign resin human di yang bawahnya. Sini assign cetak hewan kita sambungkan dengan match mold hewan resin di konektor yang atas, kemudian di assign resin hewan di konektor yang bawahnya. Ya, selanjutnya match mold human resin di sini bisa kalian sambungkan.
ke batch-nya ya teman-teman. Kemudian dari batch ke assign. Oke, buat selanjutnya kita bakal lanjut ke langkah 25. Nanti bisa ke basic proses. Kemudian teman bisa drag and drop modul proses. Dan bisa sambil dibuka guide-nya. Sini kita namakan proses percetakan. Kemudian teman-teman bisa pilih actionnya, size delay release. Kemudian teman-teman bisa add aja di sini resource-nya. Resource-nya itu mesin cetak. Dan bisa tambahkan di sini. Kuantitinya 1 teman-teman. Oke, teman-teman bisa add di sini. Type-nya resource, kemudian kita tambahkan operatornya itu operator percetakan. Pencetak. Dengan kuantitinya 1. Kemudian teman-teman bisa tambahkan delay tab-nya yaitu expression. Kemudian unitnya second. Kemudian allocation-nya value edit. Nah, di sini teman-teman expression-nya bisa klik kanan. Kemudian di sini teman-teman bisa build expression. Dan teman-teman bisa hapus dulu di sini. Teman-teman bisa tambahkan tanda kurung di sini. Kemudian bisa klik atribut. Sini value. Kemudian teman-teman bisa tambahkan sama dengan 0. Sini kita kalikan dengan unif 290,310. Teman-teman bisa copy saja dari guidebook. Oke, ditambah. Dan bisa tambahkan dalam kurung action figure. Dan bisa kopas saja dari yang sebelahnya. Kita ganti 0-nya jadi 1. Kemudian kita ganti unif tadi menjadi triangular. Distribusinya kita ganti jadi triangular 290,305,311. Oke, kita klik OK. Jadi di sini teman-teman, apabila action figure-nya memiliki atribut 0, maka dia bakal memproses dengan distribusi unif 290 ke 310. Kemudian apabila atributnya memiliki value 1, maka dia bakal memproses dengan distribusi triangular 290, 305, dan 311. Oke. Oke, selanjutnya kita bakal decide. Kita tambahkan modul decide di sebelahnya. Kita ganti nama jadi decide hasil cetak. Y by condition. Kemudian if entity type-nya kita mold human siap cetak. Jadi kita bisa pilih aja mold human yang manusia ya teman-teman, siap cetak di sini. Oke.
Kemudian kita tambahkan assign di atas sini. Kita pilih assign action figure human. Oke, teman-teman bisa add di sini. Kemudian ke entity type. Kemudian entity type ini kita bisa tambahkan action figure human. Kemudian add lagi di sini entity picture-nya. Teman-teman bisa pilih apa aja. Oke. Kemudian kita tambahkan model assign di bawahnya. Sini kita bakal namakan assign action figure hewan. Kita pilih add, kemudian entity type. Sini action figure hewan, kita tambahkan action figure hewan. Dan add lagi entity picture-nya, teman-teman bebas pilih apa aja. Oke, selanjutnya teman-teman bisa ke advanced transfer. Kemudian kita pilih modul root di sini. Kita bisa namakan root station, pengecatan. Root type 0 dan unitnya second, kemudian destination type-nya station, kemudian station name-nya station pengecatan. Kalau misalkan case-nya nggak bisa, nanti teman-teman boleh ekspresinya di kosongin aja. Anda bisa klik 2 kali buat connection setiap modulnya. Oke, di sini di decide sini ada true and false, kemudian true-nya kita connect-kan ke assign action figure human, kemudian false-nya kita connect-kan dengan assign action figure hewan. Di sini spin ke root. Oke, di sini teman-teman ada yang kelewatan, ada yang ketinggalan. Ada yang ketinggalan kah teman-teman? Oke, aman ya. Jangan lupa buat save arenanya. Takutnya error. Oke, saya akan jelaskan sedikit di sini. Di sini proses percetakan. Tadi kan kita udah assign. Sini atributnya value-nya 0. Kemudian si assign hewan di sini atributnya 1. Jadi waktu dia ke proses pencetakan di sini apabila dia value-nya 0, yaitu mold human siap cetak, dia bakal memproses dengan distribusi UNIF 290. Kemudian apabila value-nya 1, dia bakal memproses dengan distribusi triangular. Oke, di sini di decide cetak di sini. Di sini kita decide by entity type. Jadi apabila mold human siap cetak, yang mana kita sudah assign tadi di entity type itu mold human siap cetak, maka apabila true, dia bakal ke assign action figure human di sini. Jadi apabila selain itu, yaitu assign mold hewan siap cetak, dia bakal ke false di sini, yaitu ke assign action figure hewan.
Oke, selanjutnya kita ke modul route. Di sini akan mengirimkan ke stasiun pengecatan. Oke, di sini ada yang ketinggalan teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita masuk ke langkah 29. Di sini kita tambahkan advance transfer, yaitu route di sini. Maaf teman-teman, di sini kita tambahkan station. Kita langkah ke 30 di sini. Kita tambahkan station pengecatan. Kita namain stasiun pengecatan dengan stasiun name-nya stasiun pengecatan. Dengan stasiun type-nya itu stasiun. Di sini teman-teman bisa kosongkan saja parent activity sama associate intersection-nya. Teman-teman bisa klik OK. Kemudian teman-teman bisa ke basic process. Di sini ada modul set, teman-teman bisa pencet klik sekali aja. Di sini teman-teman bisa double klik aja. Kemudian teman-teman bisa tambahin nama operator pengecatan. Oke, di sini di row-nya teman-teman bisa pencet aja members-nya. Teman-teman bisa klik 2 kali, yaitu operator pengecatan 1. Kemudian tambahkan lagi menjadi operator pengecatan 2. Jadi di sini artinya apa? Jadi di name operator pengecatan ini ada resource, ada 2 resource yang dijadikan sebuah set. Jadi dia ini ada 2 member, 2 orang, tapi dikelompokkan sebagai satu tim. Kemudian teman-teman bisa tambahin lagi basic proses di sini. Kemudian kita tambahkan proses di sini. Kita tambahkan proses pengecatan. Type-nya standar, kemudian action-nya ini size delay release. Kemudian teman-teman bisa add saja di sini. Kemudian kita pilih set yang mana tadi kita udah tambahkan, yaitu operator pengecatan 1 sama operator pengecatan 2. Itu sudah digabungkan dalam grup operator pengecatan. Ini teman-teman bisa tambahin operator pengecatan dengan quantity 1 dan selection rule-nya yaitu preferred order, dan save attribute-nya dikosongin aja teman-teman. Oke. Oke, di sini kita delay type-nya kita tambahkan expression dengan unitnya second, allocation-nya value edit. Kemudian expression-nya kita klik kanan, kemudian bold expression. Supaya lebih cepat teman-teman bisa kopas saja dari guidebook. Yaitu action figure sama dengan 0 dikali unif 890 sampai 910 ditambah action figure sama dengan 1 dikali unif 700,731.
Di sini apabila atribut tadi yang sudah kita tambahkan di modul assign, apabila atributnya value-nya 0, dia bakal memproses dengan waktu 890 sampai 910, dan atributnya value-nya 1, dia bakal memproses dengan distribusi unit 700 sampai 731. Kita klik OK. Oke. Selanjutnya kita ke langkah 33. Ini kita tambahkan modul decide di sini. Kita tambahkan decide hasil pengecekan. To Y by condition. Dan di sini entity type kita pilih action figure human. Oke, di sini. Kemudian kita ke modul assign lagi. Sini kita tambahkan assign AF human siap pengeringan. Add di sini entity type. Ini kita tambahkan action figure AF human siap pengeringan. Kita add lagi entity picture. Ini teman-teman bebas pilih apa saja. Oke. Kita tambahkan assign lagi. Sini kita tambahkan assign action figure atau AF hewan siap pengeringan. Bisa add teman-teman entity type, kemudian entity type kita namakan AF hewan siap pengeringan. Kemudian add lagi entity picture. Nah, entity picture teman-teman bebas apa saja. Oke. Kemudian teman-teman bisa tambahkan modul root di advanced transfer. Kita namai root stasiun pengeringan. Main root time-nya 0, unitnya hours, kemudian destination-nya station, station name-nya stasiun pengeringan. Oke, jangan lupa di save teman-teman. Teman-teman bisa konekin setiap modul-modul. Nah, di sini di decide di sini apabila true dia bakal nge-assign action figure human siap pengeringan. Kalau false dia bakal nge-assign action figure hewan siap pengeringan. Kita satukan lagi. Oke, di sini di decide sini dia bakal ngedecide hasil pengecatan, di mana apabila entity type-nya action figure human dia bakal true dan bakal di-assign jadi action figure human siap pengeringan. Apabila false dia bakal nge-assign action figure hewan siap pengeringan. Oke, teman-teman ada yang ketinggalan? Aman ya? Karena dia berdua bersama-sama, ini teman-teman. Oke, kita lanjut ke stasiun pengeringan. Jadi kalau misalkan dia kemarin dia bakal nyapu selamanya setelah diproses. Kalau yang temporer juga dia sekali proses bisa. Dan versasinya dia berarti dipilih setiap ada 10. Kita pilih station di sini. Di langkah ke 37 ya teman-teman di guidebook halaman 27.
Kita pilih modul station, kita namakan modul station jadi station pengeringan. Station name-nya station pengeringan. Parent activity sama associated track section-nya bisa dikosongkan aja. Kemudian ke basic process, kemudian ke modul batch. Teman-teman bisa tambahkan modul name batch-nya jadi batch pengeringan. Type-nya di sini kita bakal ganti temporary karena kita bakal nge-batch untuk pengeringannya aja, terus kemudian di separate lagi. Kemudian batch size-nya itu 10. Kemudian save creation-nya less, rules-nya any entity, dan oke. Oke teman-teman, kita pause dulu karena ada azan. Teman-teman bisa yang ketinggalan bisa lanjutin dari guidebook aja. Kita pause dulu karena ada azan.
Oke teman-teman, karena azannya udah selesai, kita bisa lanjut saja. Oke, di sini setelah batch pengeringan ini, di langkah ke 39, teman-teman bisa pilih mode assign di sini. Kita bisa assign siap pengeringan. Bisa add entity type. Kemudian kita namain siap pengeringan entity type. Kemudian kita add attribute. Kemudian atribut name-nya waktu pengeringan. Di sini value-nya kita bisa copy saja dari guidebook, yaitu distribusi uniform. Kemudian add lagi, kita pilih entity picture di picture moment. Oke, selain dari kita nambahin waktu dari diproses, kita juga bisa nambahin waktu buat proses itu di atribut sini. Bisa klik OK aja. Oke, selanjutnya kita ke basic proses lagi. Kita tambahin modul proses. Di sini kita namain proses pengeringan. Kita actionnya set delay release. Kita add. Dan resource-nya itu operator pengeringan. Dengan quantity 1. Kita add lagi resource-nya yaitu buat mesin. Di sini kita resource name-nya bisa mesin open. Quantity 1. Oke, expression-nya kita bisa delay type-nya kita bisa pilih expression. Kemudian unitnya second. Dan allocation-nya value edit dengan expression-nya pengering. Maaf ya teman-teman. Sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini di expression-nya teman-teman bisa build expression, kemudian ke atribut, kemudian ke value. Teman-teman bisa ganti jadi waktu pengeringan. Oke, jadi buat nambahin waktu proses, teman-teman bisa dari atribut sini atau dari build expression dari di dalam modul proses. Kemudian teman-teman bisa ke separate. Jadi kita namain separate hasil. Separate hasil pengeringan. Dengan type-nya split existing batch, kemudian
Di sini retain original entity values. Oke. Yang tadi batch yang temporary ini kita akan melakukan batch di sini buat dilakukan oven atau pengeringan. Kemudian kita pisahkan lagi di modul separate sini dengan member atributnya retain original entity value. Oke, selanjutnya kita ke modul decide. Teman-teman bisa tambahin decide hasil pengeringan dengan type-nya try by condition, dengan entity type-nya kita pilih AF human siap pengeringan. Dan setelah itu kita pilih modul assign AF human siap packing. Kita add entity type-nya, kita namain AF human siap packing. Kita add lagi entity picture, oke, kita tambahin assign lagi di bawahnya, yaitu sign AF hewan siap packing. Kita tambahin entity type-nya AF siap packing, AF hewan siap packing. Kita add dengan entity picture. Oke, selanjutnya kita bisa tambahin modul root di advanced transfer. Root station packing. Dengan root type 0, unitsnya hours, destination type-nya station. Station name-nya station packing. Sama. Oke, modul-modulnya. Oke, di sini di set hasil pengeringan, apabila true dia bakal nge-assign action figure human siap packing. Kalau false dia bakal nge-assign action figure hewan siap packing. Oke, jangan lupa buat di save teman-teman. Kemudian selanjutnya kita bakal masuk ke station packing. Jadi teman-teman bisa pilih modul station. Kemudian packingnya station. Nah, station name-nya station packing. Oke. Ke basic proses lagi teman-teman. Kita tambahkan modul proses. Kita tambahkan proses packing dengan actionnya stage directories. Tambah add, kemudian resource-nya kita tambahkan operator packing. Dengan quantity 1 kita
dengan delay type-nya expression, kemudian unitnya second, dan teman-teman bisa copy paste saja distribusi yang ada di modul di guidebook manual. Oke. Oke, selanjutnya kita ke modul decide. Kemudian bisa pilih decide, kemudian decide hasil tracking, type-nya try by condition, dengan if entity type AF human siap itu. AF human siap itu. Kemudian kita pilih assign. Kemudian kita assign di sini. Ada modul namanya free. Jadi free ini artinya ketika dia di sini itu nyambung sama Assign action figure human final. Dan kita add lagi di sini titik type action figure human. Action figure human final. Dan add lagi di sini entity picture-nya, yaitu bebas apa aja. Kemudian tambahin assign lagi di sini. Assign action figure hewan final. Entity type-nya action hewan final. Ini entity picture-nya. Bisa dilihat di sini. Ini namanya operator type-nya resource. Oke, selanjutnya teman-teman setelah mengassign semua action figure hewan dan human, itu teman-teman bisa menambahkan modul request, di mana request ini untuk mengambil material handling yang akan dipakai. Material handling yang dipakai itu adalah hand truck di sini. Lalu teman-teman bisa ikutin saja transporter name-nya itu hand truck, lalu sampai ke entity location-nya itu kita buat station gudang, di mana itu adalah station yang ingin dituju. Lalu velocity-nya ini kecepatan dari material handling-nya, unitsnya per second. Lalu di sini ada modul transport, di mana di sini akan diarahkan ke station-nya. Jadi kalau sebelumnya itu request memanggil material handling-nya, kalau transport itu proses pemindahannya hampir sama seperti root, tetapi di sini menggunakan material handling. Yang dimana transporter name-nya sama, hand truck juga, lalu station name station gudang, velocity-nya disamakan ke request hand truck, unitsnya per second. Kalau sudah, teman-teman bisa bikin station-nya, bernamakan station gudang. Dan juga yang terakhir, jangan lupa di free. Free ini adalah untuk melepas material handling tersebut. Dan jangan lupa untuk transporter name-nya disamakan seperti yang dipakai sebelumnya. Lalu setelah itu dilakukan dispose. Dispose ini akan menghitung banyaknya action figure yang telah dibuat di hari tersebut. Lalu selanjutnya di sini teman-teman bisa membuat ini dengan cara, teman-teman bisa lihat di atas itu ada variabel, yang dimana di sini bisa teman-teman klik saja. Lalu di sini untuk expressionnya teman-teman pilih yang dispose action figure. Lalu di sini teman-teman bisa klik OK aja. Dan nanti di sini kursor kalian akan berubah, dan di sini bisa di drag saja sesuai yang kalian mau untuk besarnya. Lalu teman-teman bisa klik lagi, nanti akan muncul seperti ini. Oke, di sini ada report
dari guidebook. Di sini teman-teman bisa klik run di sini, kita pilih bisa setup di sini, dan buat men-set harinya untuk 1 hari untuk berapa jam kerja, teman-teman bisa set di sini number of replication-nya 1, kemudian replication length-nya 8. 8 ini untuk 8 jam di sini. Oke, teman-teman bisa klik go di sini. Di sini di number out ini ini merupakan output dari hasil produksi teman-teman. Sini ada total time-nya. Kita bisa lihat total time di sini. Itu buat action figure hewan final, di sini average-nya 4. Kemudian minimum value-nya 1,6 jam, kemudian maximum value-nya 7,9 jam. Di sini atau di total time ini kita bisa lihat bahwa average atau rata-rata yang dibutuhkan untuk memproduksi action figure hewan final yaitu 4,1 jam, kemudian buat human 4,8 jam dengan minimum value-nya buat hewan 1,6 dan human 1,4, dan maximum value-nya buat hewan 7,9 dan buat human 7,4 jam. Di sini kita juga bisa melihat utilisasi pekerja sama mesin. Kemudian bisa ke resource, kemudian usage, ke utilization. Di sini teman-teman bisa lihat nah, di sini ada utilisasi yaitu 0 sampai 1, di mana 0,8 di sini misalkan mesin cetak average-nya 0,8, itu berarti utilisasi dari mesin cetak yaitu sekitar 83%. Kemudian untuk operator packing 0,4 yaitu sekitar 44%. Oke, sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Oke, apakah ada pertanyaan? Lanjut ke post test. Teman-teman bisa save arenanya. Bisa di close dulu arenanya. Teman-teman bisa ke Google Chrome. Kemudian masukkan link pengumpulan dan post test di Google Chrome teman-teman. Oke, ada yang belum teman-teman? Yang belum bisa raise hand aja. Udah semua? Yang belum bisa raise hand aja. Udah? Buat waktu post testnya itu 10 menit.
bisa dimulai dari sekarang sampai pukul 18.01 ya teman-teman.